firman Tuhan dimanapun saat ini kita berada, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Dia, Allah kita yang besar, dan kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam penyertaan Tuhan sepanjang hari. Bahkan sampai pada saat ini kami ada, kami kuat itu karena anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kami mau memuji Engkau, kami mau mengagungkan Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Bila setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau menyatakan, sorakan haleluya dalam nama Tuhan Yesus. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, glory haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, glory haleluya. Sama-sama sorakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. bersama-sama kita nyanyikan pujian ini sekali. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, glory haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang untuk memberikan setiap kehidupan kami, saat setiap kerinduan kami Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah rinduku kepadamu, senang hatiku, senang hatiku menyembah-Mu seluruh hidupku.
menyembahmu, sebab Engkau Allah yang besar. Segala pujian bagimu Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus, tiada yang sepertimu. Kami mau katakan haleluya, glory bagimu. Oh Yesus Tuhan, Engkau Rajaku yang besar, Engkau layak diagungkan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. biasa. Senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menikmati segala kemurahan Tuhan. Buka tangan saudara untuk berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu hari ini seperti di surga. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada jawaban untuk banyak perkara dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dalam hadirat-Mu. Yang sedang bergumul tentang keuangan ditolong oleh Tuhan dalam hadirat-Mu. Yang sedang bergumul tentang masa depan, tentang pemulihan, tentang mujizat, tentang apa saja Tuhan sedang kerjakan. Dan dalam holy place-nya Tuhan, dalam hadirat Tuhan terdapat semua jawaban yang sedang kami nantikan. Oleh karena itu pemazmur berkata, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Karena dalam hadirat Tuhan letak semua jawaban dalam pergumulan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Sekali lagi katakan luar biasa bersama dengan Yesus. Luar biasa bersama dengan Yesus. Perkara dahsyat terjadi bersama dengan Yesus. Yang mustahil menjadi kenyataan dalam hidup kita. Senang sekali menjumpai saudara dalam hadirat Tuhan yang menjadi jawaban atas seluruh kehidupan setiap kita. Hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat menarik.
buat saudara dan saya hari ini. Kalau saudara suka, judul dari sebuah khotbah adalah Winner Mentality. Mentalitas seorang pemenang. Amin, 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 amin. Haleluya. Luar biasa. Winner mentality. Kalau kita lihat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 dikatakan jelas buat kita. Tetapi apa? Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang dan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam setiap sesi-sesi yang lalu saya membahas tentang kata semuanya itu. Saudaraku, dan artinya apa semuanya itu? Artinya semuanya itu adalah semua pergumulan yang sedang kita hadapi. Amin. Everything, apapun juga. Dan Tuhan memberikan garansi atas kita. Dalam semuanya itu, kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Winner mentality. Mentalitas dari seorang pemenang. Makanya rupanya kemenangan Tuhan sudah memberikan garansi atas kita. Tuhan sudah mendesain kemenangan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan janji, covenant, garansi apapun namanya untuk mengalami kemenangan dalam segala perkara. Saudara hari ini sedang ada program ini, mungkin saudara sedang retreat, saudara sedang mengikuti apa saja, saudaraku sedang ada dalam perjalanan karena tidak bisa ibadah secara langsung. Saudara mungkin sedang bergumul tentang sakit, penyakit dan semuanya. Tuhan bicara atas kita dalam semuanya itu. Kita menjadi orang-orang yang lebih daripada memenang. Winner mentality. Ada tanda-tanda besar yang perlu dijawab. Apa itu mentalitas atau mentality? Mentalitas adalah cara berpikir atau konsep pemikiran manusia untuk dapat belajar dan meresponi suatu hal. Cara berpikir dan konsep kita berpikir dalam meresponi semua yang akan terjadi dalam hidup ini. Jadi rupanya mentalitas itu perlu kita miliki. Apalagi mentalitas sebagai seorang yang menang. Sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang sangat luar biasa. Memegang 4 perusahaan namanya Cahyo Satria Wijaya di Jawa Tengah. Satu buku yang ditulis bagus. You are what you think, you are what you believe. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi. Dan apa yang kamu percaya itu yang akan terjadi. Amin, 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 amin. Hati-hati dengan pikiran kita. Salah satu kutipan dalam buku itu dari seorang yang namanya Cahyo. Dia berkata seperti ini. Pikiran positif merupakan salah satu kekuatan yang dahsyat dalam mengaktifkan faktor nilai tambah dalam diri kita. Sahabat Kristus, rupanya mentalitas dan cara berpikir positif, apalagi berpikir secara mentalitas seorang pemenang, harus kita miliki sebelum menjadi orang yang menjadi lebih daripada pemenang. Amin, 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 amin. Artinya tidak datang dengan sendirinya. Mentalitas, meresponi, cara berpikir, cara memahami segala sesuatu. Itu mentalitas. Tetapi dari ayat tadi dikatakan bahwa dalam semuanya itu ada satu kata yang menarik buat saya yang perlu kita pelajari, yaitu kata dalam semuanya itu. All this thing. Artinya ayat ini sedang menyebut semua kesulitan dan tantangan yang tidak hadapi orang-orang percaya seperti dalam Roma 8 ayat yang ke-35
sampai 36. Artinya all this thing adalah semua yang sedang kita hadapi. Sakit penyakit, pergumulan, jodoh, masa depan, keuangan, dan semuanya. All this thing. Dan ayat itu dinyatakan dalam semuanya itu menjadi lebih daripada pemenang. Roma pasal yang ke-8, 35 sampai 36 menyebutkan rentetan daftar yang ditutup oleh Rasul Paulus. Semua yang kau hadapi seperti yang ada di slide saudara, yang saudara lihat di layar kaca, kita menjadikan lebih daripada pemenang. Oleh karena itu bagi saudara yang memerlukan konseling atau didoakan, ada nomor-nomor telepon di bawah ini yang siap dihubungi. Ada hampir mungkin 10 sampai 15 pendoa, pasukan doa yang sedang berdoa. Saudaraku, ada nomor telepon yang bisa dihubungi, bisa tanya konseling dan didoakan dan semuanya. Coba lihat. Apa kesulitan atau tantangan apa yang tertulis dalam Roma 8? Yang pertama, kesulitan, tribulation. Jika engkau sedang mengalami kesulitan, jawabannya ada di sini dalam semuanya itu. Kesulitan apa saja? Saya banyak hari-hari ini mengkonseling, mendoakan orang-orang yang curhat tentang bisnisnya. Dan saya cuma bilang, tahun ini pay hey akan melihat mujizat Allah dan perkara-perkara dahsyat. Yang kedua, distress, mengalami kesengsaraan, mungkin all this thing. Yang ketiga, penganiayaan. Mungkin sedang dianiaya. Maybe. Yang keempat, mungkin saudaraku sedang alami yang namanya kekurangan. Gali lubang, tutup lubang. Pergumulan tentang hutang piutang. Firman Tuhan berkata, dalam semuanya itu, dalam kekurangan, engkau menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Selanjutnya, dalam bahaya, danger. Di situ Tuhan juga menjanjikan, engkau menjadi lebih daripada pemenang. Baru-baru saya mendoakan beberapa orang. Kata ini terlintas Mazmur 91. Tidak ada penyakit sampar di waktu malam pun yang sanggup menyentuhmu. Yang selanjutnya adalah pedang. Mungkin dihadapkan pada situasi yang betul-betul kritis. Tapi janji Tuhan buat kita, all this thing, semua yang tertulis, dalam semuanya itu, dikatakan menjadi lebih daripada pemenang. Mungkin sebagian kita bertanya, gimana pendeta? How untuk kita menjadi lebih daripada pemenang? Tadi di awal kita sebut tentang mentalitas sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Mentalitas seorang pemenang. Yang pertama yang harus kita miliki mentalitasnya adalah apa yang disebut dengan, saudaraku, champion mindset. Pola berpikir yang dimiliki oleh sang juara atau sang pemenang. Yang setuju katakan amin. Jika sahabat Kristus dimanapun saudara berada hari ini, sedang berada dalam titik hopeless. Sepertinya sonde ada harapan lagi. Dokter memvonis saudara kanker. Atau gagal ginjal dan lain sebagainya. Cuma saya mengingatkan, jangan kehilangan mentalitas seorang juara atau seorang pemenang. Rupanya jubah mindset tentang sang pemenang, sang juara harus terus kita pakai. Tepuk dada saudara, apapun yang terjadi, saya akan menjadi sang juara dan lebih daripada pemenang atas persoalan-persoalan, masalah yang sedang saya hadapi. Di slide saudara saya tuliskan beberapa hal karakteristik daripada
mentalitas pola pikir daripada seorang juara yang harus kita miliki. Apapun faktanya. Yang pertama, I am unstoppable. Aku tidak akan bisa dihentikan. Menyala abangku untuk sesuatu yang untuk iman, untuk kebenaran. Sonde bisa dihentikan. Tetap percaya sebelum kita melihat. Mungkin ada yang bergumul di rumah sakit, di ruang rumah sakit sedang perawatan. Saudara tetap punya iman. Alkitab saya berkata, ketika engkau berdoa, seakan-akan sudah menerimanya. Dan oleh karena bilur Yesus, beta disembuhkan oleh Tuhan. Aku tidak bisa dihentikan. Sadrak, Mesak dan Abednego. Satu statementnya yang luar biasa, dia berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong, aku tetap setia dan percaya. Apa Tuhan tidak menolong? Yes, Tuhan tetap menolong. Abraham berkata, sekalipun tidak ada dasar berharap, aku akan berharap juga. Apakah Abraham tidak ditolong? Ditolong oleh Tuhan. Amin. Tapi yang kedua, I'm champion. Aku adalah seorang juara. Sekali lagi tepuk dada saudara, aku seorang juara. Kalau kita sedang ikuti perlombaan, biasanya mau 17 Agustus atau apapun juga, biasanya jantung itu dak dikduk. Saya sempat mengikuti beberapa lomba termasuk lari jauh. Tapi tidak menang. Tapi memang perasaan ini dak dikduk. Tapi ada satu, kelebihan saya. Mulai dari SD sampai kuliah, sampai jadi pendeta. Saya ini jago lari balap karung. Selalu nomor 1, saudaraku. Dimulai dari 17 Agustus waktu saya di kampung saya. Rupanya mentalitas, champion mindset harus ada dalam diri kita untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan saya melihat syarat Tuhan melakukan mujizat seperti Gideon dan semuanya. Seperti Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan. Ketika kita melangkah, iman kita mulai bangkit, baru terjadi mujizat Tuhan. Tapi yang ketiga, I will not give up. Aku tidak akan menyerah. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, tak perlu menyerah. Pasti mujizat terjadi. Tapi yang selanjutnya 1, 2, 3. Yang keempat adalah I will achieve my goal. Aku akan mencapai apa? Goalku. Aku akan mencapai sebuah tujuan. Amin. Jadi rupanya mindset seorang juara harus kita miliki sebelum kita melangkah menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mentalnya diubah dulu. Bukan mental saudara? Bukan mental pecundang. Diperlukan seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang dia kekeh imannya, dia yakin imannya. Sekalipun Anda berbaring di rumah sakit dan dokter memvonis dan tidak bisa sembuh lagi, saudaraku, mata jasmani saya banyak melihat orang-orang yang sudah angkat tangan. Oleh bilur Yesus disembuhkan. Dan sampai hari ini ngalami mujizat. Satu saat saya bersama dengan tim pendeta mendoakan mengunjungi di salah satu rumah sakit di kota kami. Kemudian saya ketemu di satu ruangan, kemudian kita nyanyi, saudara. Saya biasa nyanyikan ini, saudara. Kemurahanmu lebih daripada hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kita doa. Sementara kita habis doa, tetangga kamar berkata, pendeta,
Pak Pendeta tolong doakan anak saya. 3 bulan dan tertunda sekolahnya. Dan dia kakinya kecil, saya lihat impossible untuk sembuh. Saudaraku, dan betul-betul kritis. Tinggal menunggu penjemputan ambulans. Saudaraku, ajaibnya Tuhan. Dan waktu itu saya masih ingat. Ada satu pernyataan pada sudah beberapa waktu yang lalu. Tulang-tulang yang kering pun dihidupkan kembali. Dan praise God. Akhirnya saya dengar kabar dari bapaknya, saudaraku, Pak Pendeta, anak saya sudah sekolah dan anak saya sudah bekerja. Oleh karena mujizat Allah yang terjadi pada waktu itu sonde, tidak ada harapan sama sekali. Mentalitas pemenang harus kita miliki. Saudara masih ingat siapakah dia? Saudaraku, ketika petinju hebat ini Holyfield, dia mau bertanding. Ada satu ayat dalam Filipi 13 di sabuknya, di lencananya atau sabuknya yang besar, tuliskan Filipi 4:13. Dia tulis, segala perkara I can do all things dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya percaya ketika harus bertanding dengan lawannya waktu itu, saudaraku, dia rasa keder, dia rasa takut mungkin sebagai manusia. Tetapi ayat itu yang memberikan kekuatan dan keyakinan. Segala perkara dapat kutanggung, I can do all things. Artinya apa rupanya? Dalam terjemahan bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah, artinya ketika I can do all things, artinya aku dapat melakukan bersama dengan Kristus. Katakan sama-sama, luar biasa. Jadi sahabat Kristus, ketika I can do all things, Holyfield berkata, artinya dia sedang berkata, aku dapat melakukan segala sesuatu bersama dengan Kristus. Artinya garantinya adalah ketika apapun yang sedang kita hadapi, mungkin seperti telur di ujung tanduk, tak iya. Bersama dengan Yesus, aku bisa dan aku menang. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Oleh karena itu, artinya begini. Di luar Kristus kita tidak bisa buat apa-apa. Saudara diberkati. Saudara sukses. Saudara kaya. Saudara makmur. Saudara punya kedudukan tinggi. Dan semuanya hanya bisa dilakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, jika saudara dalam puisi yang sangat baik hari ini, naik daun istilahnya. Saudaraku, itu hanya karena Tuhan yang mengerjakan. Kita bisa hidup, bisa sehat. Semua hanya anugerah. Makanya mindset. Apa itu mindset? Mindset itu adalah sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir dan sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang dapat mempengaruhi perilaku dan sifat seorang dalam menghadapi situasi hidup. Makanya yang pertama dalam mindset sebagai seorang juara. Saudaraku, tadi saya katakan bahwa apa itu mindset buat saudara dan saya, buat kita. Mindset adalah sekumpulan kepercayaan. Cara berpikir kita yang dapat mempengaruhi apa? Perilaku dan sifat seseorang dalam menghadapi situasi dalam hidup. Makanya punya mindset sebagai seorang sang juara. Baru Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa di tengah-tengah kita.
Yang kedua. Mentalitas apa, mindset apa yang harus kita miliki? Yang pertama adalah victory mindset. Yaitu apa? Pola pikir yang dimiliki oleh seorang, yang dimiliki pola pikir yang dimiliki seseorang yang memiliki keinginan untuk apa? Menang dan sukses. Jadi cara berpikir kita adalah berpikir sebagai seorang pemenang. Jadi tadi sang juara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 berkata, tetapi apa? Syukur kepada Allah. Ayat ini dasar banget, powerful. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa, sahabat Kristus? Artinya, kalau melihat 1 Korintus 15 ayat 57. Kemenangan sudah ada bersama dengan kita. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Yesus berkata, tetelestai. Yesus berkata, the end. Semua sudah diselesaikan di atas kayu salib. Artinya, buat saudara dan saya, kemenangan bukan menjadi bagian lagi, bukan sesuatu yang harus kita kejar lagi. Karena kita ada di dalam Kristus. Gate-nya 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 katakan, tetapi syukur kepada Allah yang apa? Telah. Artinya kesembuhan. Telah kita terima. Jika engkau berdoa seakan-akan sudah. Pemulihan telah kita terima. Mujizat telah kita terima. Semuanya telah kita terima. Mengucapkan selamat retreat untuk keluarga Hosea, Semarang dan beberapa tempat yang dikunjungi juga. Kemarin mendoakan keluarga Pak Tony dan Ibu sebelum berangkat menikmati kebahagiaan dan refresh kembali. Dan saya mengingatkan juga saudara-saudara dimanapun saudara berada. Luar biasa. Yang di Sumba khususnya. Kemenangan sudah dijamin oleh Tuhan. Saudara di Lombok, di Bali, di Sulawesi, di Jakarta, dan Flores, Borong, dan semuanya. Singapura, Malaysia, Taiwan. Don't worry, be happy. Tetapi syukur bagi Allah yang telah memberikan kemenangan. Bagian kita mengisi hidup dengan sukacita. Bergembiralah karena Tuhan karena memberikan apa yang diinginkan hatimu. Halo? Oleh karena itu mari kita bersukacita. Victory mindset. Pola pikir seorang yang memiliki keinginan untuk sukses, untuk menang dan diberkati Tuhan. Itu harus ada untuk bisa mengalami kemenangan dalam seluruh kehidupan ini. Victory mindset. Ingat, semua telah diselesaikan di atas kayu salib. Amin. Mindset apa lagi yang perlu kita buat? Yang ketiga adalah sukses mindset. Pola pikir yang dimiliki seorang yang memiliki keinginan untuk mencapai kesuksesan dan apa? Mencapai tujuan. Jadi cara berpikir sukses, cara berpikir sehat, cara berpikir diberkati, cara berpikir menang, cara berpikir mengalami sukacita. Yang perlu kita buat, mindset kita mesti berubah. Cak Lontong bilang mikir. Coba lihat Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10. Jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan apa? Menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku
yang membawa apa? Kemenangan. Cara berpikir kita harusnya, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Yang pertama, cara berpikir sebagai seorang sang juara. Yang kedua, cara berpikir untuk orang yang mengalami kemenangan dan kesuksesan. Victory mindset. Tapi yang ketiga, success mindset. Karena segenap janji firman Tuhan baik dalam Korintus tadi, Yesaya 41 ayat 10, Tuhan menjanjikan dan berkata jangan takut. Sebab aku menggandeng tanganmu untuk menuju kemana bukan kekalahan. Tapi menuju kemenangan luar biasa. Kata takut, jangan takut. Yang pertama kata yare, 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 yare. Kata yare dalam bahasa Ibrani adalah jangan takut, yaitu jangan memposisikan diri dikuasai satu oleh ketakutan sampai kita gemetar oleh ketakutan. Tuhan tidak memberikan rasa takut dalam hidup kita, tapi roh keberanian. Tapi ada kata jangan bimbang. Kata jangan bimbang diterjemahkan dalam bahasa ini sa'a. Artinya apa? Jangan gampang kecewa pada Tuhan, berarti jangan menjadi redup dalam keyakinan. Ada banyak orang ketika doanya belum dijawab. Ada banyak orang kecewa dengan teman segerejanya. Saudaraku, gampang kecewa. Jangan bimbang itu artinya jangan kecewa kepada Tuhan. Jangan curiga sama Tuhan. Tuhan itu punya rencana yang sangat baik buat saudara dan saya. Dan jangan menjadi redup keyakinan ini. Enggak percaya Tuhan, sudah terserah sudah Tuhan. Maunya Tuhan apa? Enggak Tuhan-Tuhanan. Kalau enggak Tuhan-Tuhanan, hantu-hantuan. A success mindset. Amin. Pakailah jubah kesuksesan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan memegang di tangan kanan. Tuhan berkata, sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang. Aku memegang engkau di tangan kananku untuk menuju apa? Kemenangan. Mungkin saudara berkata, Pak, saya dalam keadaan masalah seperti sudah jatuh ketimpa tangga. Pak, saya punya hutang terlalu banyak, sepertinya tidak mampu. Gali lubang, tutup lubang. Pak, saya tidak mungkin sembuh. Bermacam-macam obat sudah saya minum. Berbagai dokter sampai profesor sudah tangani saya. Pak, Bu, punyalah mentalitas sebagai mentalitas seorang yang mengalami kemenangan dan menuju kesuksesan dalam hidup saudara. Amin. Success mentality. Jangan kecewa sama Tuhan. Yang sudah mundur sama Tuhan, ayo datang kembali kepada Tuhan. Tuhan sedang membuka tangannya lebar-lebar. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. I will give rest. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ada satu kata yang menarik, yaitu kata apa saudaraku? Ketika Tuhan berkata, Immanuel, aku menyertai engkau. Kata yang dipakai adalah im. Artinya apa? Bersama. Yang kedua dengan. Yang ketiga adalah kata apa? Mengiring saudara dan saya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Yes. Kekuatan di jiwaku adalah, yang setuju katakan amin.
Jadi rupanya sahabat Kristus, kata Immanuel, kata Im itu mengiring, menyertai, bersama dengan Yesus lakukan perkara yang besar. Katakan sama-sama, bersama Yesus siapa takut? Ubur-ubur ikan lele. Paling terakhir, karakteristik sebagai seorang pemenang adalah yang pertama, memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Kata yang dipakai adalah piste. Katakan piste. Punya iman yang kuat. Artinya apa? Sekalipun saudara belum melihat mujizat, tetap punya keyakinan yang penuh seperti Abraham. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Aku percaya Tuhan pasti bela. Aku percaya sekalipun mataku belum melihat. Aku percaya, aku beriman maka saya akan sembuh. Aku percaya meskipun ekonomiku belum dipulihkan. Aku percaya bersama dengan Yesus. Aku punya iman yang kuat. Pasti aku akan diberkati berlimpah-limpah oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi yang pertama, karakteristik sebagai seorang pemenang adalah punya iman yang kuat, yang tidak terpengaruh oleh fakta yang ada. Karena hidup Kristen bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Tapi yang kedua, memiliki keberanian untuk menghadapi apa? Menghadapi segala tantangan dan kesulitan. Kata yang dipakai adalah taros. Keberanian. Wajah kita, mimik kita tidak tergantung masalah yang kita hadapi. Kita bukan dengan menggunakan perasaan kita. Kita tidak berdasarkan mut-mutan. Kalau diberkati berlimpah, moodnya bagus, sukacita terus. Tapi kalau belum diberkati, moodnya berbeda, jelek banget. Mari sama-sama kita punya keberanian menghadapi tantangan dan kesulitan yang di depan kita. Why? Kenapa? Karena Tuhan berjanji atas setiap kita bahwa kemenangan, sukacita, kebahagiaan menjadi bagian hidup orang percaya, Pak, Bu. Tapi yang ketiga, ketekunan. Memiliki ketekunan untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Epimone. Kita mesti punya mindset sebagai orang yang sukses. Kita pasti punya mindset sebagai seorang victory, mengalami kemenangan dan kesuksesan. Kita mesti punya mindset seorang juara untuk mengalami segala kemenangan dalam hidup ini. Karena Tuhan berjanji begitu banyak atas kita. Oleh karena itu, mentalitas sebagai seorang pemenang, winner mentality, dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Persiapkan roti dan anggur dalam hidup saudara. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Dia yang mengasihi kita. Mari bangkit berdiri dan bertepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Katakan, luar biasa. Kemenangan dijamin atas kita. Ku menang bersama dengan Yesus Tuhan. Dan persiapkan roti dan anggur saudara. Haleluya. Amin. Tepuk tangan di atas kepala saudara, sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Aku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit, sama-sama. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun
bersama Yesus, lakukan perkara bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Yes, haleluya. Katakan sama-sama, luar biasa. Bersama dengan Yesus kita akan menang. Haleluya. Winner mentality. Pegang roti di tangan kananmu. Angkat di atas kepalamu. Terima kasih Tuhan. Kematian Yesus di atas kayu salib membawa setiap kami ya Tuhan untuk dibawa dalam segala kemenangannya. Terima kasih, dan untuk dibawa seperti janji firman-Mu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Hari ini kami akan memakai jubah kemenangan, jubah sukacita, jubah keberhasilan, jubah kebahagiaan. Karena firman-Mu berkata, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan Yesus, tubuh Yesus Kristus. Makan bersama-sama dalam nama Yesus. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. 8 minimal pertukaran di atas kayu salib. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, yang sakit disembuhkan, yang berduka cita menjadi sukacita, yang berdosa menjadi diampuni, yang terkutuk menjadi diberkati. Kematian Yesus bukan di atas kayu salib, bukan sebuah kekalahan, tapi pintu kemenangan bagi orang percaya. Sehingga Yesus berkata, sudah selesai. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa daripada darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama. Mari buka tangan bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan mukjizatnya. Mukjizatnya terjadi di sini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, aku melepaskan mukjizat kemenangan. Kami melepaskan semua yang terbaik daripada Tuhan turun atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah mentalitas sebagai seorang pemenang itu ada bersama dengan kami.
Sehingga ketika mentalitas kami diubahkan, pintu-pintu kemenangan, pintu sukacita, pintu mujizat terjadi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Selamat berhari Minggu. Happy Sunday, Tuhan memberkati. Sampai keturunan 7, 8, sampai selama-lamanya. Shalom.